Ya, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang grand strategi. Nah, grand strategi itu merupakan tahapan pencocokan pada proses formulasi strategi matrik. Ini didasarkan pada dua definisi evaluasi, yaitu posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar. Strategi sesuatu untuk dipertimbangkan suatu organisasi terdapat pada urutan daya tariknya dalam masing-masing kuadran dalam matrik. Grand strategi mempunyai 4 kuadran yang mewakili keadaan suatu perusahaan. Pada kuadran 1 mewakili perusahaan dengan pertumbuhan pasar yang tinggal dan posisi kompetitif yang kuat. Perusahaan pada kuadran ini mempunyai posisi yang sangat bagus. Untuk perusahaan ini terus berkonsentrasi pada pasar saat ini. Tidak bijak untuk berperusahaan di kuadran 1 untuk bergerak jauh dari keuangan kompetitif yang dimilikinya. Baik, untuk yang kedua yaitu saya akan membahas tentang sebuah pengertian dari strategi grand strategi. Sebuah strategi matrik besar terdiri dari grafik 4 kuadran. Mirip dengan matriks SWOT, yaitu berisi daftar pilihan strategi bagi perusahaan baik dalam posisi kompetitif yang kuat atau lemah dalam industri mengalami pertumbuhan yang pesat, baik atau lambat. Tidak seperti matriks SWOT atau strategi matrik besar menggunakan pilihan strategis untuk hampir setiap bisnis dalam suatu industri tertentu dalam setiap tahap siklus hidup industri. Di kuadran sesuai dengan memperlambat pertumbuhan industri dan posisi kepentingan yang kuat. Misalnya pilihan seperti pengembangan produk baru dan pengembangan dengan perusahaan lain dapat terdaftar. Namun pilihan ini tidak akan berwaktu untuk perusahaan dengan posisi kompetitif lemah. Akurat mengukur kekuatan kompetitif perusahaan dan tingkat perubahan industri adalah kunci untuk mendapatkan wawasannya yang paling relevan, dan alat ini pada saatnya yang sama kuadran yang tidak berlaku untuk perusahaan tertentu masih dapat berguna karena mereka dapat mengungkapkan pilihan strategi yang tersedia untuk lebih kuat atau lebih lemah. Pesaing atau pilihan yang tersedia untuk perusahaan jika memasuki industri yang berbeda. Saya akan menjelaskan tentang matrik BCG. Apa sih matrik BCG itu? Nah, matrik BCG adalah matrik yang digunakan oleh suatu perusahaan besar yang mana sumber daya yang mereka gunakan itu dialokasikan di berbagai segmen bisnis yang mereka lakukan atau mereka kerjakan. Nah, ada satu lagi matriks yang sama dengan matrik BCG atau hampir mirip dengan matrik BCG, yaitu adalah matrik GE. Nah, matriks ini berguna untuk membantu perusahaan menentukan strategi mereka yang berhubungan dengan lini produk yang harus mereka tambahkan. Lini produk berbeda, yaitu produk yang harus mereka tambahkan dalam berbagai produk yang mereka tawarkan, dan di mana peluang perusahaan harus berinvestasi. Kedua matriks ini adalah model matriks 2 dimensi yang digunakan oleh rumah bisnis yang telah besar, dan mereka memiliki berbagai lini produk dan unit bisnis. Lalu yang terakhir dikembangkan sebagai perbaikan dari yang pertama, dan dengan demikian mengatasi banyak keterbatasan. Dan ada pun kegunaan lainnya dari matriks ini, yaitu perusahaan dapat memastikan 4 jenis unit bisnis atau strategis yang dapat mereka gunakan. Pertama adalah dari bintang. Nah, bintang ini sendiri adalah mewakili produk-produk yang tumbuh pada tingkat yang lebih cepat dan membutuhkan investasi besar untuk mempertahankan posisi mereka di pasar. Yang kedua, itu ada sapi tunai. Apa sih sapi tunai itu? Nah, produk sapi tunai adalah produk yang pertumbuhannya rendah tetapi memiliki pangsa pasar yang tinggi.
Nah, mereka menuai banyak uang tunai untuk perusahaan dan tidak memerlukan dana untuk ekspansi. Kemudian ada tanda tanya. Bingung ya? Sama. Nah, untuk tanda tanya ini menunjukkan produk-produk yang memiliki pangsa pasar rendah di pasar pertumbuhan tinggi. Karena membutuhkan investasi yang besar untuk menahan bagian di pasar, tetapi tidak menghasilkan uang tunai dalam proporsi yang sama. Kemudian ada anjing. Nah, anjing sendiri mewakili produk-produk yang tidak memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi atau pangsa yang besar. Nah, produk semacam ini menghasilkan uang tunai yang cukup untuk mempertahankan diri mereka, tapi tidak bertahan dalam jangka yang panjang. SWOT matrix ada 4 alternatif strategi yang digunakan perusahaan, yaitu SO, WO, ST, dan WT. Yang pertama ada strategi SO, yaitu strategi yang digunakan perusahaan dengan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan berbagai peluang. Yang kedua ada strategi WO, yaitu strategi yang digunakan perusahaan dengan seoptimal mungkin untuk meminimalisir kelemahan yang ada untuk memanfaatkan berbagai peluang. Yang ketiga ada strategi ST, yaitu strategi yang digunakan perusahaan dengan mengoptimalkan kekuatan untuk mengurangi berbagai ancaman mungkin meliputi perusahaan. Yang keempat ada strategi WT, yaitu strategi yang digunakan untuk mengurangi kelemahan dalam rangka meminimalisir atau menghindari ancaman. Contoh analisis ini didasarkan bisnis marketplace Tokopedia. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatannya itu mudah diakses dan dia menyediakan pilihan pembayaran bisa cash atau kredit. Yang kedua ada kelemahan. Kelemahannya itu susah diakses karena dia hanya menggunakan sinyal yang tinggi dan dia juga hanya menyediakan dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga kesempatan. Beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Maluku dan Papua, masih meragukan pembelian barang melalui internet karena lokasi yang jauh dan hanya dapat diakses melalui pesawat atau kapal laut. Yang keempat ada ancaman. Ancaman ini dia harus selektif dalam memverifikasi toko sehingga tidak terdapat barang palsu. Mulai banyak marketplace yang bermunculan dan menawarkan layanan gratis ongkir.